Untuk kajian akidah akhlak ini, kitabnya saya pakai Nasha'ihul Ibad, nasihat untuk kehidupan. Ya. Teman-teman sekalian, kitab Nasha'ihul Ibad ini syarah dari kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah ulama yang hidup pada 640 tahun yang lalu. Beliau seorang ulama ahli hadis. Tadi umur 9 dia juga sudah hafal Al-Quran. Umur 9 itu kalau sekarang sekolah itu kelas berapa Pak? Kelas 2 atau kelas 3 ya? Kelas 3 sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kita hafal berapa juz? Ini 30 juz. Tidak hanya Al-Quran 30 juz, tapi ratusan hadis juga sudah dihafal. Umur 9 tahun. Luar biasa ya. Maka dari sebenarnya yang beliau mampu tidak hanya Al-Quran, tidak hanya ilmu hadis, ilmu-ilmu yang lain beliau juga luar biasa. Hanya terkenalnya memang dia menekuni di bidang hadis. Itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitabnya Al-Munabbihat Alal Isti'adad li Yaumil Ma'ad. Lalu kitabnya ini disarai atau ditambahi keterangannya oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Ya. Jadi Imam Nawawi ini ulama yang ada di Banten yang hidupnya 124 tahun yang lalu. Beliau juga seorang ulama yang besar. Beberapa kali dia diminta untuk ngajar di Makkahul Mukarramah pun juga tidak berkenan. Orangnya sangat-sangat tawadhu sekali. Sampai-sampai ada seorang yang mengatakan, "Wahai Yai Nawawi, kenapa jenengan tidak berkenan? Padahal orang-orang yang ngajar di Makkahul Mukarramah itu kalau dibanding masalah keilmuannya dibanding dengan engkau masih jauh, masih lebih baik engkau," kata orang-orang yang merayu agar dia mau mengajar di Makkahul Mukarramah. Tapi dia katakan sesungguhnya mau dan tidaknya, kalau memang dia mengajarkan, mudah-mudahan ada kemanfaatan yang sudah diberikan kepadanya. Saya memang barangkali belum layak untuk mengajarkan di sana. Bagian dari tawaduknya beliau luar biasa, Yai Nawawi Banten. Nah, untuk Yai Nawawi Banten inilah sarahannya dari kitab Al-Munibbahat tadi, dinamakan Nasha'ihul Ibad atau nasihat untuk kehidupan. Teman-teman sekalian atau para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Nasha'ihul Ibad ini luar biasanya tidak hanya dikarang oleh ulama besar, tetapi kitab ini sistematisnya itu babnya menyesuaikan dengan isi kandungan hadis atau asarnya. Maksudnya begini, misalnya bab 2 itu berarti nanti isinya itu mengurai hanya 2 pokok pembahasan. Kalau misalnya ada kalimat begini, ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasul tentang, ketika seperti itu berarti itu ada di bab yang ketiga. Misalnya ada kalimat, ada 4 perkara yang membuat orang itu bahagia, itu berarti ada di bab yang keempat. Disusun seperti itu oleh Yai Nawawi Banten. Selain beliau seorang ulama yang luar biasa, cara penyusunannya banyak orang yang kagum, sehingga sampai 100 tahun ini menjadi buku pedoman-pedoman di beberapa pesantren. Ya, ini mudah-mudahan mari kita awali dulu dengan bacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada keduanya, Yai Nawawi Banten dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah itu menjadi perantara manfaatnya ilmu yang kita kaji pagi hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, akidah akhlak. Saya tidak ingin menjelaskan dengan bahasa yang ruwet. Saya hanya ingin mengatakan
Akidah itu adalah tasdikun bil qalbi, pembenaran yang ada dalam hati atau keyakinan. Ya. Kalau akhlak itu adalah sikap atau perilaku. Jika sikap atau perilaku kita ini baik dinamakan akhlak mahmudah, jika sikap atau perilaku kita ini tidak baik namanya akhlak madmumah. Saya ingin tanya, jenengan tadi berangkat ke tempat ini, ya, berangkat ke tempat ini naik motor, kalau dibuat oleh Allah misalnya tidak tahu depan itu ada pohon atau ada kendaraan sehingga kita nabrak, ya, kalau Allah bikin seperti itu bisa enggak? Bisa. Maka kalau kita hendak nabrak dan sampai tempat ini, berarti siapa yang menyelamatkan kita? Allah. Maka yakin yang menyelamatkan kita Allah, itulah namanya akidah. Terus karena kita diberi keselamatan dari rumah menuju sini, maka nyampe, alhamdulillah nyampe di tempat. Ucapan alhamdulillah itu berarti sikap, namanya akhlak. Berarti yang baik nyampe di sini itu alhamdulillah atau diam? Alhamdulillah. Tadi sudah dibaca? Belum. Yang akhlaknya baik, dia akan katakan alhamdulillah. Itu berarti punya akhlak yang baik. Tahu matur suwun nang Gusti Allah. Tadi malam jenengan bangun, yang bangunkan siapa? Allah. Itu berarti akidah. Ya, yakin yang bangunkan Allah, bukan alarm, bukan juga istri atau suami. Sebab walaupun alarmnya sudah disetel jam 2:30, tapi jika Allah membuat kita tetap bangun, tetap tidur, kira-kira bisa bangun? Enggak. Nah, meyakini Allah yang bangunkan, itu berarti akidah. Saya tanya, apakah setiap orang yang tidur pasti bisa bangun? Enggak selalu. Maka bisa bangun itu adalah nikmat. Etikanya, orang yang punya tata krama baik, maka ketika bangun alhamdulillah, dibaca atau lupa? Ini sudah belajar akidah akhlak ini, ya, sudah belajar akidah akhlak. Apakah orang yang bangun pasti bisa berjalan saat itu tadi malam? Ada kalanya yang dia bangun, buka matanya, ternyata tangannya sudah tidak bisa digerakkan, kakinya sudah tidak bisa melangkah. Maka kalau kaki kita masih bisa gunakan melangkah, tangan masih bisa digerakkan, ini berarti alhamdulillah. Lupa atau diucapkan? Lupa. Kok akeh lupanya ya? Ya berarti akhlak kita termasuk baik atau kurang baik? Kurang baik. Diakui saja, dan pengakuan itu lebih baik daripada wis salah sik gak gelem ngaku. Ya, alhamdulillah. Itu gambaran tentang akidah akhlak. Meyakini, lalu karena ini datangnya dari Allah, terus kita terima kasih kepada Allah. Nah, ini berarti sudah masuk akidah akhlak. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan sampaikan bab yang kedua. Bab yang pertama itu muqaddimah, bab yang kedua itu adalah sudah mulai masuk pada isi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bab yang kedua ini ada 30 nasihat, 4 berupa khobar. Khobar itu berarti hadis, yang lainnya itu berarti asar. Asar itu selain hadis. Apakah itu makolanya para sahabat, ulama, itu namanya asar. Pokoknya selain Rasul itu namanya asar. Kalau 30 makolah lalu 4 hadis, maka sisanya 26 itu berarti asar. Untuk makolah yang pertama, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Kata Rasulullah, ada 2 perkara, yang 2 perkara ini lebih baik daripada perkara-perkara yang lain. Khaslatani la syai'an afdalu minhuma, 2 perkara yang lebih baik daripada perkara-perkara yang lain. Sholat baik, tapi masih kalah dengan 2 perkara ini. Puasa, haji baik, sedekah baik, tapi masih kalah dengan 2 perkara ini. Bahkan ngaji seperti ini luar biasa baiknya, tapi masih kalah dengan 2 perkara ini.
Apa dua perkara ini? Kata Rasul, yang pertama al-imanu billah, iman kepada Allah. Ini pertama. Sebelum saya menjelaskan benarkah iman kepada Allah dan yang kedua nanti itu adalah yang terbaik daripada yang lain, saya ingin sampaikan susunan dari hadis ini juga sudah menunjukkan akidah akhlak. Dikatakan satu, iman kepada Allah, perkara yang kedua adalah memberi manfaat kepada muslim. Kenapa tidak dibalik saja? Ya, sesuatu yang baik itu adalah memberi manfaat kepada seorang muslim, yang kedua iman kepada Allah. Nah, ini adalah makanya kalimatnya bukan akhlak akidah, tapi akidah, akhlak, iman, dan berperilaku. Ini juga demikian, iman dulu baru memberikan manfaat. Artinya apa? Jika orang itu urusannya kepada Allah, ya, garis vertikalnya itu bagus, mesti terhadap manusia ini mesti baik. Maka kalau kita ternyata terhadap sesama manusia ini masih ada hal yang kurang baik, ini keimanannya patut dipertanyakan. Hanya orang-orang yang kurang sempurna imannya yang dia masih menyakiti orang lain. Nah, ini menjadi barometer, jadi tolak ukur. Kalau kita masih mencaci orang, masih menghina orang, masih membuat orang lain sakit hati, jangan lupa, itu berarti menunjukkan keimanannya masih belum sempurna. Kenapa? Karena antara satu dengan yang lain, al-muslim kal jasad, orang Islam itu seperti satu tubuh. Ya, tidak mungkin saya menyakiti tangan saya, tidak mungkin saya menyakiti kaki saya sendiri, tidak mungkin. Kenapa? Karena walaupun yang sakit kaki, yang merasakan di sini juga sakit, sakitnya di sini juga sakit. Ya, ketika kita tersandung jalan terus kesandung, yang sakit kaki saja atau semua? Semua, ya. Maka orang yang punya iman dia tidak mungkin menyakiti yang lain. Ini bisa dilihat. Bagaimana saya tadi katakan, kalau hubungan kepada Allah baik, ya, vertikalnya baik, horizontalnya pasti bagus. Kalau sholatnya bagus, tidak mungkin orang itu menyakiti orang lain, tidak mungkin. Bagaimana dia menyakiti wong dia katakan di akhir sholat itu assalamualaikum warahmatullahi, semoga kalian semua selamat. Mosok pas ketika kita sudah nyampaikan semoga kalian selamat, ternyata kita menyakitinya, kan tidak pas ini. Berarti kalau ada orang yang masih menyakiti padahal dia sudah sholat, berarti bisa jadi dia belum bisa memahami makna sholat itu. Nah, kembali pada makalah, khoslatani la syai'an afdalu minhuma, dua perkara yang lebih baik daripada perkara-perkara yang lain. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman itu selain membuat hati kita tenang, ya, selain membuat hati kita tenang, membuat kita juga tidak ada rasa takut atau khawatir jika kita betul-betul yakin kepada Allah. Dan kalau kita belajar tauhid atau keimanan, iman itu ada tiga, ya. Ada yang disebut dengan tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma was sifat. Rububiyah itu adalah meyakini bahwasanya semua yang terjadi itu adalah Allah. Langit itu ada Allah yang ciptakan, bumi itu ada Allah, semua ini adalah Allah, ya. Termasuk urusan rezeki kita itu adalah Allah. Maka orang yang punya iman, dia tidak pernah merasa khawatir terhadap rezekinya. Sepanjang dia hidup, ya, rezekinya pasti sudah disiapkan oleh Allah. Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam mengatakan ada dua nikmat yang setiap makhluk tidak bisa terhindarnya. Satu, nikmatul ijad, yang kedua adalah nikmatul imdad, nikmat penciptaan dan nikmat pemeliharaan. Jadi setiap yang ada ini pasti diciptakan oleh Allah, dan yang diciptakan oleh Allah pasti dipelihara oleh Allah. Pasti, ya. Bayi yang masih dalam kandungan, pernah tahu bayi sore-sore terus keluar ambil air, ambil minum gitu, tahu? Enggak. Tapi walaupun tidak pernah kita tahu dia mengambil makanan atau minuman, ternyata bayi bisa hidup yang dalam kandungan, ya. Karena Allah yang memelihara lewat plasenta ibu.
Bayi yang lahir, pernah tahu bayi yang baru lahir terus mungkin bawa gergaji gitu, nyambut gawe nukang begitu? Ndak ada ya. Jangankan kerja, untuk mengambil makanan minum aja ndak tahu. Yang bisa hanya menangis begitu. Ternyata bisa hidup, ya bisa hidup. Orang tuanya dibuat paham oleh Allah, oh bayi ini nangis berarti ngelak, oh bayi nangis mungkin lapar. Ya, dan bayinya tidak perlu repot-repot, cukup di tempat saja makanan datang sendiri, betul ya, datang sendiri. Ketika air susu ibu tidak keluar, padahal ini butuh susu, akhirnya minum susu sapi. Bayinya tidak perlu cari sapi, atau sapinya datangi bayi, tidak perlu. Sudah ada yang meras susunya sendiri, sudah ada yang membuat bubuk sendiri, sudah ada yang bikin sendiri, sampai akhirnya dot itu sudah ada yang masukkan sendiri. Bayinya ada repot. Saya sampai ekstrim kemarin tuh bilang sama Mas Hedi, Mas, karena ada karyawan kita yang ke Jakarta yang dia sudah tidak mampu berbuat apa-apa, tidak usah khawatir Mas, pokoknya wong Gusti urip insya Allah ya dicukupi ya Gusti Allah. Loh, contoh nih, coba lihat itu orang gila itu Pak, kerjonan nanti wis gak keterima Pak. Ya orang gila yang pakaiannya robek-robek terus aneh gitu ya, itu nang nulu aja tambah gak ngarah keterima itu Pak. Ternyata bisa hidup itu dibuat oleh Allah. Setiap kali dia ke tempat sampah nemu makanan, ya dibuat nemu makanan. Dan orang gila ini dibuat tidak punya rasa jijik begitu, sehingga walaupun itu bau busuk atau bekas orang tetap diambil itu ya. Terus orang gila itu juga dibuat mungkin tidak punya rasa sakit, sehingga walaupun barang yang dimakan itu kotor, ternyata ya urip gitu loh Pak ya. Jadi tidak usah khawatir, yang hidup tidak usah khawatir. Maka Nabi Ibrahim ketika ditanya, wahai Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadaqallaha khalilan, apa yang membuat engkau dipilih oleh Allah? Satu di antara jawaban Nabi Ibrahim ini nanti ada di dalam kitab Nasaihul Ibad bab yang ketiga ya, bab yang ketiga kalau tidak salah makalah yang ke-13. Beliau sampaikan yang membuat saya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena 3 hal. Satu di antaranya wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Saya tidak pernah gundah, tidak pernah gelisah terhadap apa yang sudah dijaminkan oleh Allah. Kalau di dalam Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah mengatakan orang itu susah karena dia telah turut berpikir wilayah yang mestinya dia tidak perlu turut mikir. Di urusan rezeki itu adalah wilayah Allah. Wilayah kita hanya ikhtiar, usaha mencari, hasilnya seperti apa serahkan kepada Allah. Nah, ini subhanallah, tauhid rububiyah. Semua datangnya dari Allah. Ya. Yang kedua, kalau kita sudah meyakini bahwasanya semua datangnya dari Allah, rezeki Allah yang memelihara, yang ngasih dan sebagainya, maka yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang disambati, tidak ada yang kita mintai kecuali hanya minta kepada Allah. Jika urusan kita ya sudah kita serahkan kepada Allah dengan cara yang pertama tadi, mengenal dulu kepada Allah, ya saran saya jangan serahkan hidup kita kepada Allah sebelum kita kenal Allah. Sama dengan jangan titip barang kepada seseorang jika kita belum mengenal orang itu. Kenali dulu orang itu. Oh ini orang jujur, oh ini orang dapat dipercaya. Setelah itu barangnya dititipkan. Ini kita kenali dulu. Oh yang membangunkan saya Allah, yang menggerakkan saya Allah, yang memberi rezeki Allah, mata saya bisa melihat karena Allah, lisan bisa bicara karena Allah, karena semua datangnya Allah. Yang menyelamatkan kita Allah, jika sakit yang menyembuhkan Allah, andaikan kita dagang, yang membuat laku dagangan kita adalah Allah, maka tahap yang kedua serahkan urusan kita kepada Allah. Mintanya minta kepada Allah, sambatnya sambat kepada Allah. Insya Allah beres. Kenapa? Karena Allah janji wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, fahuwa hasbu, maka Allah akan memenuhinya. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Allah yang akan memenuhinya.
Ketika saya ditanya, Ustadz, ini bareng-bareng ya daftar sekolah untuk anaknya. Oh iya, 3 anak, 1 masuk kuliah, 1 mondok di Malang, 1 masuk di Safinda. Lumayan bareng-bareng Ustadz ya. Ya lumayan. Terus uangnya gimana? Oh enggak masalah. Maksudnya enggak masalah punya uang? Enggak. Laku enggak masalah. Ya akhirnya saya beri perumpamaan orang ini. Coba lihat itu, di perumahan itu ada majikan nyuruh pembantunya untuk belanja di pasar. Yang nyuruh siapa? Majikan. Yang disuruh pembantu. Kira-kira uang yang dipakai belanja oleh pembantu itu uangnya pembantu atau uangnya majikan? Uang majikan, karena yang nyuruh majikan. Yang nyuruh cari ilmu siapa? Allah. Karena yang nyuruh cari ilmu Allah, maka Allah yang membiayai. Makanya ndak heran kalau ada tukang beca, ya anaknya pada kuliah semua tuntas. Ya karena yang biayai adalah Allah. Saya punya sepupu, saudaranya itu 38 dan semua sekolah, semua juga bisa makan, semua juga pinter-pinter dan luar biasa. Kalau jenengan tahu Ustadz Harun yang ngajar tarjim kita, itu istrinya namanya Mbak Elok. Mbak Elok itu putranya Yai Hasan Sadili. Yai Hasan Sadili itu punya anak 38. Saudaranya Yai Hasan Sadili itu 36. Jadi mbahnya Yai Hasan itu namanya Yai Iskandar. Yai Iskandar punya anak 36, Yai Nur Iskandar, Yai Sanusi, Yai Hasan Sadili, ya. Itu 36 anaknya Yai Iskandar. Di antaranya Yai Hasan Sadili. Yai Hasan Sadili sendiri itu punya anak 38 termasuk Mbak Elok yang jadi istrinya Ustadz Harun. Ustadz Harun itu dengan saya minduan, ya, dari orang tua. Itu minduan. Dan semua hidup, Pak. Ya. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan, maka Allah pula yang memelihara. Ya, 36 semua menjadi pengasuh pesantren besar. Yai Nur di Jakarta, Yai Sanusi di Kediri, ya, Yai Hasan Sadili Banyuwangi, ada yang juga di Peloso. Banyak pesantren ya, semua luar biasa. Kenapa? Karena rezeki adalah Allah, ya, rezeki adalah Allah, maka sambatnya pada Allah. Saya dulu pernah cerita, ada teman kami yang tabrakan di Rungkut Madia, ya, Rungkut Madia. Zuhur saya ke sana, ternyata yang tabrakan sudah tidak ada karena di rumah sakit Royal. Sore saya dengan Mas Rama berkunjung ke sana, ya, saya guyon, Mas, tuburuan mau sampean rencana nota. Ya ndak Ustaz, masuk saya merencanakan tuburuan. Terus rencananya siapa? Ya itu takdirnya Allah, Ustaz. Berarti rencana Allah. Punya uang Mas untuk berobat, dandani mobil dan sebagainya? Enggak, Pak. Terus gimana? Ya enggak apa-apa. Loh, maksudnya enggak apa-apa? Punya uang toh sampean? Ya enggak. Laku enggak apa-apa? Ya tadi kan saya katakan bahwasanya tabrakan ini bukan rencana saya, tapi rencana Allah. Mosok Allah sing ngerencanakno, aku sing biayai. Loh, kan enak toh ya? Iya, semua ini itu makanya sambate nang Allah, ya. Punya anak, wilayah kita hanya yuk di sekolah sing apik, di pondok sing apik, kasih contoh yang bagus. Hasilnya seperti apa? Serahkan kepada Allah. 1 tahun yang lalu ketika Mas Heri pulang umroh dengan 64 jamaah waktu itu, saya tanya gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah perjalanannya lancar. Waktu itu masih di bandara. Perjalanan lancar Ustaz, cuma ngeramut jamaah rada uangel. Saya bilang jangan ngeramut 64 jamaah. Kadang duwe anak telu ae ngeramutnya susah, Pak. Situ ae kadang-kadang sambatan. Ditakoni, Mbak, piro anake? 1 Ustaz, ndak nambah. Waduh, situ ae wis repot Ustaz, gitu ya. Ada ndak yang seperti itu? Iya. Kenapa kok repot ngeramut anak? Karena di dalam diri anak itu ada hati, dan yang menggenggam hati manusia itu adalah Allah. Yang membolak-balikkan hati manusia itu adalah, jangankan kita, Nabi Nuh saja ternyata tidak sukses untuk mengendalikan hatinya Kan'an. Betul? Nabi Ibrahim saja ternyata tidak mampu mempengaruhi hatinya Azar, bukan Azhar loh ya.
Azar, orang tuanya Nabi Ibrahim. Ya. Bahkan tidak semua orang yang didakwai oleh Rasulullah berkenan mengikuti Rasulullah, tidak semua. Sampai Allah mengingatkan Muhammad, urusan hidayah itu adalah urusanku. Makanya ngurus anak jangan diurus sendiri ya. Ayo kita sekolah no sing apik, pondok no sing apik, contoh salah itu tetap dituturi, tapi hasilnya seperti apa ya, ayo kita serahkan kepada Allah. Yang punya usaha dagang jangan diurus sendiri. Mas mau iklan PBB ini full, tidak masalah, itu bagian dari ikhtiar. Apakah laku? Belum tentu ya, belum tentu. Jadi kalau ada orang jual nasi, tempatnya sudah strategis, makanannya enak, harganya murah, kalau kira-kira Allah tidak menggerakkan hati orang untuk beli, kira-kira laku tidak dagangannya? Tidak ya, makanya tidak usah diurus sendiri. Ikhtiarnya tetap kita lakukan, hasilnya seperti apa serahkan kepada Allah. Nyaman kalau seperti itu. Yang memberikan jodoh kepada kita, yang ngatur siapa? Jangan diurus sendiri. Ya wilayah kita cari, ikhtiar, takok-takok, nek perlu nang moro nang Pak Aksan. Meneng-meneng ini makelar Pak ya. Pak Beyono gitu. Iya. Anak buahnya banyak sekarang. Wingi soalnya rotok ya, rotok hasil lah ya, Mbak Eni mentas, iki mentas, akhirnya ditinggal, terus hasil ya pindah uzlah di kamar tersendiri Pak Aksan. Ya. Jangan diurus sendiri. Ya Allah, bukan sesuatu yang sulit jika sesuatu yang jauh menjadi dekat, yang masih lama menjadi dekat, menjadi sebentar, bukan sesuatu sulit. Nah, kalau kita sudah paham seperti ini, nyaman, enak ya, maka orang sombong itu hakikatnya dia tidak mengenal Allah. Orang yang iri itu tidak mengenal Allah. Bagaimana dia iri terhadap temannya yang dagangannya laris ya, sementara dia paham yang membagi rezeki itu adalah Allah ya. Maka sekali lagi orang yang iri itu menunjukkan tidak kenal Allah. Itu tauhid uluhiyah. Jangan berkeluh kesah, sambat, minta kecuali hanya Allah. Kalau ada orang yang masih minta tolong kepada selain Allah ya, maka menunjukkan dia tidak mengenal Allah. Di dalam kitab ini nanti juga dijelaskan bab yang kedua, makalah yang ke-14, man tawahhama annalahu waliyan aula minallahi ta'ala qallat ma'rifatuhu billah. Barang siapa yang mengira ada penolong yang lebih daripada Allah, maka menunjukkan dia tidak mengenal Allah. Qallat ma'rifatu billah, sedikit ya ma'rifatu billah, taunya kepada Allah. Ini ya, tauhid apa? Uluhiyah, tidak menyembah, tidak meminta, tidak sambat kecuali kepada Allah. Bu, kira-kira yang sambat itu sing ngakeh wong lanang apa wong wedok? Wong lanang apa wedok sing sambat niku biasa? Saya tanya yang perempuan. Ayo, biasanya sing sambat itu wong lanang apa wong wedok? Loh, ono kok gak jelas ngene iki ya? Ya. Sekali lagi yang kompak, sing sambat biasanya sing lanang apa sing wedok? Wong wedok. Ayo sing lanang, biasanya sing sambat iku wong lanang apa wong wedok? Wedok. Menurut saya sing ngakeh sambat iku wong lanang. Nek wong wedok iku wis biasa. Lho iya. Ya. Apa kadang-kadang kita ini menyulitkan diri sendiri, Pak. Orang sambat itu ya Allah, di bab yang ketiga nanti Allah menyampaikan kepada Nabi Uzair. Nabi Uzair ini adalah salah satu nabi yang pernah ketiduran selama 360 tahun. Dadi tangi itu kudanya itu sudah tinggal debu dari tulangnya saja. Ya. Anaknya itu sudah lebih tua daripada orang tuanya. Nah, suatu ketika Allah sampaikan, Uzair, jangan sampai kamu sampaikan kesulitan hidupmu
Yang seperti itu berarti kau telah mengadukan Tuhanmu. Saya contohkan begini, jika Pak Aksan itu memberikan semua kebutuhan saya, apa yang menjadi kebutuhan saya dipenuhi oleh Pak Aksan, suatu ketika mungkin tahu Aksan, ya biar ada nikmatnya, sekali-kali dikurangi sedikit kebutuhannya. Terus saya ditanya oleh teman-teman, gimana Pak Asar kabarnya? Waduh sepi, ndok ngarepi Pak Aksan ngomong sepi Pak, gak kayak biasa. Gimana perasaannya yang ngasih? Senang atau kecewa? Kecewa ya. Apa yang Allah tidak berikan kepada kita? Mulai bangun sampai tidur, ada ndak sesuatu yang milik kita? Ada yang kita bisa melakukan dengan sendirinya? Ndak, semua datang dari Allah. Lalu kita berkeluh kesah sambat nangani wong liya, sebenarnya siapa yang kita adukan saat itu? Allah. Berarti nek sambat itu gak terima ambek sing ngedum rezeki ya. Ayo, ini bagian dari keimanan kita. Sudah. Yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Ya, yakin terhadap asma-asmanya Allah, ya, yakin terhadap sifat-sifatnya Allah. Kalau di pesantren itu dulu namanya belajar aqaid 50. Aqaid 50 itu sifat wajibnya Allah itu 20, sifat mustahilnya 20, sifat jaiznya itu 1, berarti 41. Sifat wajib Rasul 4, mustahil Rasul 4, berapa? 49. Sifat jaiznya Rasul 1. Rasul itu juga manusia sehingga tidur juga makan begitu. Maka ada 50, sehingga di pesantren namanya aqaid 50. Nah, teman-teman sekalian, mempercayai atau meyakini asma dan sifatnya Allah ini, jika betul-betul kita yakini, insya Allah tidak ada di antara kita yang akan berbuat maksiat, dosa, ndara. Kalau betul-betul sempurna keyakinan kita. Misalnya ada orang mau berbuat zina di Irak sana. Tahu Irak, Bu? Iringanin jarak. Itu misalnya di sana. Terus mau berbuat zina, ternyata ada tetangganya, ada temannya. Kira-kira dilanjutkan atau berhenti? Berhenti. Kenapa berhenti? Takut, malu, gitu ya. Nah, kalau kita yakin bahwasanya apa yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah, berani tidak kita akan menipu orang lain? Berani tidak kita berbuat zina? Kalau kita yakin bahwasanya perbuatan kita dilihat oleh Allah, tidak berani. Saya pernah ngisi di Baitul Huda, ya, di Gang Lebar sana. Waktu parkir, saya parkir di rumahnya takmir. Tiba-tiba ada orang itu membawa sepeda motor, dituntun sambil lari. Saya penasaran dengan orang ini, terus akhirnya tanya, ya Mas, mohon maaf, yang lari sambil nuntun sepeda tadi siapa? Pak Ustadz, sepertinya kenal jenengan. Loh, sering rene ta? Inggih Pak, langganan mrene. Di Putat Jaya Gang Lebar. Jadi koyoke sering rene Ustadz. Nah itu, dan kenal jenengan. Makanya tadi ada jenengan terus dia lari. Saya tanya, anak mana itu? Pandugo. Kini anak Pandugo, Pak. Ya. Loh, hanya karena ada temannya, ada tetangganya, ada orang yang dikenal saja, tidak berani untuk berbuat maksiat. Maka kalau kita betul-betul yakin kepada Allah bahwasanya Allah Al-Basir, Allah Maha Melihat, yakin kita tidak akan berani. Tidak akan berani. Makanya Ibrahim bin Adham ketika ditanya oleh seorang pemuda, wahai Tuhan Ibrahim, kami ini banyak berbuat dosa, maksiat, bahkan sampai sekarang saya tidak bisa berhenti dari dosa dan maksiat kami, wahai Tuhan Ibrahim. Adakah hal yang bisa kau sampaikan kepada kami sehingga kami tidak lagi berbuat dosa dan maksiat itu? Ibrahim bin Adham mengatakan, baik, kalau kamu masih ingin berbuat dosa, berbuat maksiat, silakan, tapi usahakan Allah tidak tahu. Nah ya, usahakan Allah tidak tahu. Lalu anak muda ini mengatakan, wahai Tuhan Ibrahim, bagaimana mungkin Allah tidak tahu, sementara semut yang ada di lubangnya saja Allah tahu. Nah,
Kalau kamu yakin bahwasanya Allah tahu terhadap apa yang kamu lakukan, masih beranikah kau sementara Allah sudah memberikan ancamannya, yang ancamannya jauh lebih dahsyat daripada ancaman manusia. Kadangkala kita ini lebih takut daripada ancaman manusia daripada ancaman Allah. Ada orang kerja di sebuah perusahaan, ketika dia pakai jilbab, lalu pimpinan mengatakan tidak boleh, kalau kamu masih tetap pakai maka kamu harus keluar, hanya karena takut tidak dapat pekerjaan. Ternyata dia tidak jilbaban. Buat orang yang beriman tidak apa-apa dikeluarkan, rezeki tidak hanya di perusahaan ini. Saya yakin ketika kita melakukan sesuatu yang baik, menghindar yang tidak baik, menuju yang lebih baik, maka Allah akan memberikan yang lebih baik. Ya, orang yang tidak mengenal Allah saja diberi kok, masa yang patuh pada Allah malah tidak diberi? Tidak mungkin rasanya. Ya, tidak usah khawatir. Rezeki tidak hanya di tempat itu. Rezeki sepanjang kita ikhtiar, Allah tetap berikan. Sing males-malesan itu, meneng tok itu juga dikasih kok. Ya, juga dikasih. Bahkan kalau kita banding-bandingkan, nyamuk itu lebih susah untuk cari rezekinya, untuk hidup aja susah. Digorong-gorong, diselokan, disemprot, nang tembok dimakan, dicak, nemplek nang menungso dipateni. Hakim itu sampai pernah ya dalam ceramahnya bilang, saya ingin coba berbagi sama nyamuk, soalnya kasihan, dok kono dipateni, mencelok nang wong diceplek, nangoni gorong-gorong dibasmi. Akhirnya mencoba dia babak jajan digigit nyamuk, didiamkan sampai kenyang ya. Terus nyamuk ini pindah. Tiba-tiba tidak lama teman-temannya datang. Teman-teman, aduh gak situ Pak. Ya, temannya datang, waduh. Makanya sampean kalau digigit nyamuk ya bentuk kasih sayang, kita ndak usah dibunuh, digesu ae Pak. Sebab nek dipateni nanti tambah banyak, soalnya koncoe melok takziah nanti Pak. Hati-hati Pak. Ya, dah kembali dari tauhid itu ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma was sifat. Rububiyah yakin bahwasanya tidak ada perbuatan itu kecuali semua itu adalah Allah. Ya, semua ada ini juga karena Allah. Urusan rezeki Allah, urusan jodoh Allah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Tidak ada tempat untuk mengadu, menyembah, sambat kecuali hanya Allah. Serahkan urusan kita kepada Allah. Dan yang ketiga asma was sifat, meyakini terhadap asma-asma Allah, sifat-sifat Allah. Jika itu kita yakini, subhanallah, tidak satu pun asma atau sifat Allah yang mohon maaf mendolimi hambanya, tidak ada. Dulu teman-teman Nur Hayat ada kajian Asmaul Husna, saya coba cari Asmaul Husna yang maknanya paling tidak enak. Al-Qabid, Allah maha menyempitkan. Ya, loh, Allah maha menyempitkan, ini kalau dari terjemahnya kan tidak enak ini. Allah maha menyempitkan. Di buku itu dikisahkan ada seorang pemuda nawari temannya, Mas, saya besok hari Minggu mau pulang kampung, sampean bareng Pak? Kata temannya, oh iya aku bareng. Soalnya dia mikir lumayan naik bareng numpak sepeda motor, dia tidak perlu keluarkan uang untuk naik bis, perjalanannya lebih lancar karena tidak macet daripada naik motor, naik mobil, ya. Dia bisa berbincang-bincang dalam perjalanan, begitu mikirnya. Sampai pada hari Minggu, gimana jadi bareng? Oh iya, tunggu sebentar ya, saya cari pinjaman helm. Ternyata kesana kemari cari pinjaman helm, tidak dapat. Saya tanya, kira-kira akhirnya tidak jadi pulang. Kira-kira orang ini senang atau kecewa? Kecewa. Itulah Al-Qabid, Allah maha menyempitkan. Kita susah karena kita tidak tahu rahasianya. 3 jam setelah itu, anak yang tidak jadi pulang itu dapat telepon dari rumah sakit. Mas, hari ini juga, saat ini juga sampean harus ke rumah sakit. Loh kenapa? Teman sampean barusan ngalami tabrakan dan sekarang di rumah sakit. Satu sisi dia susah karena tidak jadi pulang, tapi satu sisi dia bersyukur, oh alhamdulillah ini cara Allah untuk menyelamatkan saya. Dengan cara apa? Dolek selangan helm gak dapat. Rupanya Allah ingin selamatkan saya. Coba tadi saya ikut pulang, mungkin saya juga ikut tabrakan. Alhamdulillah, yang semula susah.
Pak, yang di rumah sakit kan kasihan. Iya, 3 bulan karena parah dirawat di rumah sakit, dan setelah keluar dari rumah sakit dia menikah dapat perawat rumah sakit. Tapi yang belum dapat jodoh jangan terus nubruk-nubruk begitu supaya dapat jodoh, enggak ya, karena cara Allah memberikan jodoh itu macam-macam begitu ya, jangan gitu ya, luar biasa gitu ya. Al-Qabid, Allah yang maha menyempitkan. Loh itu loh ternyata juga luar biasa, luar biasa ini. Baik, yang kedua, wan naf'ulil muslimin. Yang kedua, hal yang baik terhadap lebih baik dari yang lain itu adalah ketika kita memberikan manfaat pada orang lain. Kenapa memberi manfaat pada orang lain itu adalah termasuk sebaik-baiknya daripada perkara yang lain? Karena apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain, hakikatnya adalah untuk diri kita. Ya. FO, mana FO? Ngacung FO, yang FO. Nah, nanti tanya kepada calon donatur, Pak, nurut jenengan bantu anak yatim itu baik atau buruk? Oh baik Pak. Kira-kira dapat pahala enggak Pak? Oh dapat. Yang dapat siapa Pak? Ya yang nyumbang. Nah makanya Pak, saya bantu jenengan supaya dapat pahala. Iya, saya pernah ketemu Mas Yusuf Sidosermo. Mas Yusuf Sidosermo. Waktu itu saya masih di Al-Hakiki. Setiap habis sholat subuh, Mas Yusuf itu membersihkan selokan di belakang pesantren. Terus saya kok kepingin tanya, kenapa Mas Yusuf kok enggak nyuruh santrinya saja, padahal santrinya banyak di pesantren An-Najiyah Sidosermo itu. Ketemu saya di Rungkut Tengah Gang 3 waktu walimahan, Mas boleh enggak waktu sebentar ini saya tanya. Oh iya enggak apa-apa Pak Azhar. Apa Pak Azhar? Saya ini sering mendapatin jenengan membersihkan selokan di belakang pesantren, kok enggak nyuruh santrinya aja, kenapa? Dia bilang, Pak Azhar, saya itu pernah ngaji kitab yang saya ajar cuma 3 santri. Ketika kitab saya baca, 1 mendengar, yang 2 itu ngantuk, tidur. Akhirnya dampak itu saya pukul. Maksudnya yang tidur biar bangun. Bangun terus kitabnya diwaca maneng. Turu maneng. Nah gitu ya. Terus sampai seperti itu akhirnya terdengar oleh Mbah Muhajir. Mbah Muhajir itu orang tuanya Mas Yusuf. Sob, laopo ae dampar kok duduk iku. Kata Mas Yusuf, ya saya kecewa. Loh, kenapa kecewa? Wis tak siapno waktu, tak sempat-sempatno, muruk tak wuruk. Dadak ditinggal turu, sapa sing gak kecewa? Akhirnya ayahnya nih tanya, "Sob, maca kitab iku apik apa elek?" "Nggih sae, Bah." "Oleh pahala ndak?" "Iya, dapat." "Sapa sing oleh, Sob?" "Ya sing maca." Lho nek kalau yang dapat pahala yang membaca, kon lapo kecewa mbek sing ngrungokno itu? Bener ndak, Pak? Iya. Jadi nanti kalau ada yang gelar kambal ini begitu ya, mestinya pengusung tanggung jawab itu arek telu arek papa, ternyata sito tok sing beberi. Saya tanya, gelar kambal ini baik atau buruk? Baik. Dapat pahala? Iya. Siapa yang dapat? Yang gelar. Makanya nggak usah iri ambek sing nggak ngerewangi, Pak. Karena pahalanya dipek dewe. In aksantum li'an fusikum. Sesungguhnya kebaikanmu li'an fusikum, untuk dirimu sendiri. Makanya bermanfaat untuk orang lain itu adalah sebaik-baik perkara. Kenapa? Karena ketika kita manfaat untuk orang lain, hakikatnya bukan untuk siapa-siapa, tapi kembali pada diri kita sendiri. Ayatnya tadi ya diingat, in aksantum li'an fusikum. Ini nanti pulang dipraktekkan. Halaman tetangga kotor disapu. Kok dengarin Pak Marno, in aksantum li'an fusikum. Ya. Sing wedok-wedok koncoe ketok susah, ono apa Mbah? Ternyata butuh uang, diselangi. Kok dengaran ya Mbak Ratna, in aksantum li'an fusikum. Baikmu untuk dirimu sendiri. Kira-kira siap? Siap ya. Jadi sudah keluar dari ruangan ini sudah dipraktekkan. Banyak berbuat untuk orang lain. Karena sesungguhnya ketika kita berbagi, luar biasa. Kita ingin punya uang, dapat uang itu senang. Maka ketika kita bisa berbagi itu lebih senang. Ya.
Nah ini, hati dua perkara kata Rasul luar biasa, jauh lebih baik daripada perkara-perkara lain. Satu, iman kepada Allah. Yang kedua adalah memberi manfaat kepada orang lain. Dengan iman, hidup kita ini adalah menjadi tenang. Dengan iman, kita menjadi orang yang paling bahagia, ya. Tidak ada rasa takut, khawatir, was-was dan sebagainya. Dengan memberikan manfaat pada orang lain, hakikatnya semua kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Hari Selasa yang lalu ada jamaah di Masjid Al-Haq tanya, Ustadz, saya ingin tanya dan mudah-mudahan jawabannya menjadi obat buat saya. Kenapa Pak? Namanya Pak Arif. Saya itu punya nanam mangga di depan rumah, persis tikungan jalan di depan rumah. Terus yang ditanyakan apa Pak? Selama ini sudah sering buah tapi tidak pernah merasakan. Hebat Pak, luar biasa sampean. Loh kenapa? Ini mangga yang sampean tanam, jika nanti jenengan sudah meninggal dunia, pahala terus mengalir. Kok bisa Pak? Iya, setiap orang yang berteduh di bawah mangga yang sampean tanam, setiap orang yang lapar lalu menjadi kenyang karena mangga yang sampean tanam, maka selama itu pula pahala terus mengalir, ya. Maka luar biasa, sampean tidak perlu keluarkan uang, tapi dengan mangga ini pahala terus mengalir. Makanya yang punya mangga di pinggir jalan, jambu di pinggir jalan, ya, tulis ya misisan, silakan ambil untuk umum, gitu Pak. Ya, nanti di brongkos tiba wis gede hilang. Tuas Lorowati Pak, Lorowati wis gak balik sisan. Ya padha-padha ngono, tulis yai mangga untuk umum, silakan gitu aja. Ayo, ya. Anak saya yang ulum itu pernah saya ajak ke Ngampel beli kopiah, baju takwa, sarung, ya. Pulang belum nyampe rumah ternyata tinggal kreseknya saja. Namanya barang baru hilang semua, rodok beri bismillah gitu ya, mau nangis. Saya bilang, "Nak, kenapa mau nangis?" "Iya ya, barangnya hilang." Sik. Kira-kira sarung, baju, kopiah tadi nek ditemu orang terus dipakai sholat, kira-kira baik enggak? Baik. Subhanallah, sampai sudah memberi kemanfaatan pada orang lain. Setiap itu digunakan sholat, maka selama itu kebaikan adanya. Akhirnya kasih tau nangis Pak. Iya Pak, kasih tau nangis. Wes gak nangis enggak? Kenapa enggak nangis? Nanti beli lagi ya. Jadi dia Nah, teman-teman sekalian, ya, ingin saya teruskan kajian ini, tapi rupanya waktunya yang membatasi kita, maka tidak bijak kalau harus dilanjutkan. Sampai di sini aja, ya. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi dan nomor Nur Hayat. Tapi 1-2 yang ingin tanya tidak apa-apa. Maksimal sampai 9:30 ya. Ya. Kami persilakan kepada ikhwan akhwat yang ingin mengajukan pertanyaan. Akhwat jilbab hitam yang ikhwan mungkin. Baik, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya ingin menanyakan dalam hal memberi manfaat pada orang lain, sebaiknya tuh hal yang paling baik tuh dalam hal apa Ustadz? Gimana memberi apa? Dalam pemberian manfaat, maksudnya pada saat kita ingin memberi manfaat itu yang paling baik itu dalam hal seperti apa? Semua yang diberikan sepanjang jenengan ikhlas itu yang paling baik. Ya, jadi amal yang baik-baik. Kalau Ibnu Abbas ketika ditanya, wahai Ibnu Abbas, ma khairus syuhur, ya, bulan apa yang paling baik? Dia jawab Ramadan. Wa ma ta'mal, dan amal apa yang paling baik? Dia katakan as-shalawatul khamsa li waqtiha, yakni salat 5 waktu pada waktunya, ya. Tapi Sayyidina Ali mendengar jawaban Ibnu Abbas ini, ya, terus dia menambahkan, kalau ulama-ulama dari barat sampai timur ditanya, dia pasti akan menjawab seperti Ibnu Abbas. Tapi saya punya jawaban sendiri. Amal yang paling baik itu adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oh, luar biasa Pak, amal yang paling baik yang diterima oleh Allah. Dan amal yang diterima itu adalah amal yang dilakukan secara ikhlas. Maka berikanlah sesuatu pada orang lain itu dengan ikhlas. Pak, susah Pak ikhlas, enggak apa-apa, berikan terus saja. Sedekah kok sulit ikhlas, tetap berikan saja. Mending sodakoh enggak ikhlas daripada enggak sodakoh karena takut enggak ikhlas. Ya. Saya ulang kalimat ini, sedekah yang tidak ikhlas itu lebih baik daripada tidak sedekah karena takut tidak ikhlas. Kalau orang bersedekah tidak ikhlas kan dia sudah mengeluarkan. Kalau yang tidak sedekah karena takut tidak ikhlas kan kadang-kadang orang ini, segaya apa buat apa bersedekah kalau tidak ikhlas, kan gitu. Itu pembanding yang tidak pas kata Mas Heri kemarin itu ya. Ya tetap saja. Kenapa? Karena keikhlasan itu adalah butuh proses. Guru kami dulu waktu mengajarkan keikhlasan itu, saya lihat orang belajar sepeda pancal itu. Coba lihat itu. Jatuh bangun. Lama-lama akhirnya bisa. Coba yang tidak pernah belajar, kira-kira bisa enggak? Enggak. Maka orang yang tidak ikhlas ada kemungkinan nanti suatu ketika muncul keikhlasan. Ya, sudah berikan saja. Sesuatu yang manfaat pada orang lain, pokoknya manfaat untuk orang lain berikan. Urusan ikhlas nanti akan tumbuh bersama proses itu. Teman-teman dulu yang tidak pakai jilbab, mungkin ada perasaan ingin dilihat, dipuji, ya sekedar ditanya begitu. Tapi sekarang perasaan itu sudah hilang. Yang dulu tidak sholat, awal-awal sholat kepingin dilihat sholat kita, ya. Tapi sekarang perasaan itu sudah hilang dengan tumbuh dengan keikhlasan. Nah, berikan sesuatu yang manfaat dengan keikhlasan. Pak, gimana kalau tidak ikhlas? Lanjutkan, insya Allah keikhlasan itu akan muncul. Ya, baik. Kalau di kitab ini tadi kan ada dua ya, ada dua. Iman kepada Allah, yang kedua memberi manfaat kepada yang lain. Sarahannya itu ada ya, sesuatu yang baik, paling baik kepada itu apa? Diterangkan di kitab ini adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min. Ya. Memberi manfaat kepada manusia yang paling baik itu adalah membuat orang lain itu senang. Membuat orang lain senang. Ya, makanya kenapa senyum itu dikatakan sedekah? Karena jujur saja saya itu melihat orang senyum dengan mencucu, itu senengan nonton sing senyum. Ya, nek sampean kepingin sedekah pada saya cukup dengan senyuman, itu sudah cukup, Pak. Ya. Air putih ini seperti ini sudah sedekah ini, Pak, sudah menyenangkan saya. Lebih dari ini juga enggak masalah ya. Enggak masalah gitu loh, Pak. Ayo yang situ tadi silakan. Ya. Pak Ustadz mau tanya. Jadi jawabannya tadi buat orang lain senang ya. Enggak tahu apakah dengan perbuatan kita, pemberian kita, silakan. Itu khalus surur ala qalbil mu'min. Ya, ini Pak Ustadz tadi kan bilang orang muslim bagai satu tubuh, maka tubuh sesama muslim kalau menyakiti perlu dipertanyakan. Nah, saya menemui seorang teman saya, dia itu hafiz Quran, tapi dia sering menyakiti temannya, sampai beberapa temannya itu diem sama dia. Iya. Nah, itu gimana kami sebagai teman-teman yang sering disakiti mengingatkan dia. Asli ya. Ya, terus ya. Terus sebenarnya dia sendiri itu kan udah hafiz Quran ya, masa imannya perlu dipertanyakan lagi? Ya, baik. Apakah orang yang hafal Al-Quran mesti imannya kuat? Belum tentu. Sampean baca di dalam kitab Fadhail A'mal, 3 orang yang pertama dipanggil oleh Allah ya, terus dihisab, ditanya, dan ternyata luar biasa orang ini. Yang pertama dia adalah orang yang hafal Al-Quran, orang yang mati syahid, orang yang dermawan ya. 3 ditanya, man anta wa ma ta'mal, siapa kamu dan apa yang sudah kamu lakukan? Saya adalah ulama, saya adalah kiai yang setiap waktu saya gunakan untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya ya, untuk mengajarkannya. Terus Allah ini bertanya kepada malaikat, benar yang disampaikan? Benar, bukan Allah tidak tahu bertanya ini, dia hanya ingin melek-melek. Lalu Allah sampaikan, kadzabta, bohong kamu.
Kamu memang mempergunakan waktumu untuk menuntut ilmu sampai hafal Al-Quran, banyak paham ilmu, tapi sesungguhnya kau hanya ingin dikatakan sebagai orang alim, mencari ilmumu bukan karena aku. Masuk neraka. Ada orang yang mati syahid, ya, ditanya sama, man anta wa ma ta'mal, siapa kamu dan apa yang sudah kamu lakukan? Saya adalah syahid ya Allah, orang yang mati di medan peperangan karena membela agamamu. Malaikat, benar yang dikatakan? Benar. Kadzabta, bohong kamu. Kamu memang mati di medan peperangan, tapi kamu hanya ingin supaya dikatakan sebagai pahlawan. Masuk neraka. Tanya lagi, siapa kamu dan apa yang sudah kamu lakukan? Yang ketiga menjawab, saya adalah orang kaya yang dermawan. Setiap harta yang saya miliki saya sedekahkan untuk orang lain. Benar malaikat? Iya. Kadzab, tak bohong kamu, ya, bohong. Kamu memang bersedekah, tapi sedekahmu bukan karena aku, melainkan hanya ingin dipuji sebagai orang yang dermawan. Coba, kurang apa baiknya dermawan, syahid, ulama ternyata masuk ke dalam neraka hanya karena tidak bisa menjaga hatinya. Maka tidak jaminan, ya, tidak jaminan kalau yang hafal Al-Quran itu, jika dia tidak betul-betul mengamalkan isi dari Al-Quran, tetap saja dia akan melanggar isinya. Ya, saya tanya yang sini, kenapa kalau lampu merah itu kok berhenti? Udah peraturannya, Pak. Oh, sudah peraturannya. Menurut saya enggak. Berhenti karena direm, Pak. Iya. Loh, kalau alasannya sudah aturannya, loh kenapa masih ada orang zina padahal aturan zina itu enggak boleh? Karena remnya agak landep, Pak. Iya toh? Masih bisa aturannya lampu merah berhenti, tapi nek gak direm, ya terus, Pak. Ya, karena direm. Nah, aturan ini sudah dibuat oleh Allah melalui Al-Quran, melalui utusannya. Tapi ketika kita tidak bisa ngerem nafsu kita, tetap aja kita melakukan. Jadi tidak jaminan yang hafal Al-Quran itu mesti api begitu. Tuh, kalau dia masih belum bisa mengendalikan nafsunya, turun bisa ngerem nih. Nah, tidak bisa, tetap saja. Lu nek ngono gak perlu hafal Quran, lu sing hafal Quran ae sik gak api apa meneh gak hafal gitu loh, Pak. Itu ya. Kok nang dibantah manusia sing dermawan aja Ustaz masuk neraka. Lho sing dermawan lo masuk neraka, apa maning sing medit gitu loh. Wong medit itu gak enak, Pak. Ojo ndok ngene akhirat, di dunia ini lho gak enak. Kucingnya gak seneng. Lho iya. Lah iwak dipangan padahal kari ndase tok. Lu kadang-kadang ambek sing duwe disawat bakia. Kucingnya melayu marunu noleh. Noleh itu ada dua. Satu karena ndak punya spion. Ya. Yang kedua enting-enting, awas kon. Gitu ambek gitu lho, Pak. Sing gitu ya. Lu kucingnya lo gak seneng, Pak. Ketemu koncone dadak sambat, awakmu kok kuru. Iya. Ayo apa aku melok ndok omah sing duwe mau wedit. Masak sembarang di presto sehingga sak ndas-ndase dipak. Ya. Baik, sementara itu teman-teman sekalian, diingat-ingat ya, dua hal yang lebih baik daripada perkara lain. Satu, iman kepada Allah. Yang kedua, memberi manfaat kepada orang lain. Ya, dipraktekkan. Nanti dibaca terus direnungi, ya, ayat-ayat yang tersurat, ayat yang tersirat, nanti direnungi, minta kepada Allah, ya Allah berikan kefahaman, berikan keyakinan dan seterusnya seperti itu. Terus diamalkan dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Ayo suka memberikan kebahagiaan pada orang lain, kesenangan pada orang lain, walaupun hanya dengan wajah yang berseri itu, ayo kita berikan itu. Itu adalah dua hal yang lebih baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua, dan bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.